Sore ini kita coba pantau ya untuk lebah kita ini. Lebah yang baru kemarin sore kita ambil. Dan waktu kita ngambil dari alam nih juga sempat kita videokan kemarin ya. Jadi mungkin untuk video pas kita ngambil dari alam, kita nanti taruh di bawah deskripsi video ya. Jadi untuk sekarang ini kita coba pantau ya, apakah lebah ini sudah beradaptasi atau belum di tempat baru kita ini. Jadi ini memang lebah yang masih baru ya, dan juga untuk kondisi koloni juga belum terlalu super. Jadi makanya belum terlalu aktif ini. Tapi ya nanti kita coba cek dari dalam ya. Jadi ini untuk sekarang ini kita coba pantau dulu dari luar seperti ini. Karena memang kadang-kadang lebah yang masih baru kita bawa pulang yaitu masih butuh adaptasi ya. Tapi ini sudah bisa dilihat, walaupun ini baru 1 hari ya, kita ambil kemarin sore. Sekarang ini udah cukup aktif ya. Tadi juga sudah ada yang membawa dari bib pollen di kakinya itu ya. Dan juga ada yang bervegetasi membawa nektar juga, ada yang bawa pollen juga ya. Dan ada yang bawa keduanya. Nah, jadi ini sudah sering kita jelaskan juga sebenarnya. Jadi ini karena banyak banget komentar-komentar dari teman-teman yang menanyakan untuk supaya lebah ini itu tidak kabur ketika kita pindah lokasi atau ketika kita bawa pulang. Dan itu sebenarnya sudah sering kita bahas ya di video-video kita yang sebelumnya, itu juga sudah kita bahas juga. Tapi kali ini kita coba bahas lagi ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum nonton di video yang sebelumnya, mudah-mudahan bisa nonton di video yang sekarang ini ya. Nah, jadi untuk tips atau cara ya untuk membawa pulang kotak jebakan ya, supaya lebah itu tidak kabur ketika sudah diternak atau ditaruh di tempat untuk kita membudidayakannya seperti ini. Jadi untuk tips, untuk cara yang pertama ya, yaitu kita cek dulu untuk kondisi sarang ya. Kalau misalkan memang di kotak ini tuh sudah lebar untuk sarang dan juga sudah ada larva atau telur, terus ada sumber pakan ya, seperti madu dan juga pollen, yaitu kita bisa bawa pulang ya. Itu biasanya lebah sudah tidak terlalu mengalami stres kalau kita membawa pulang dari kotak jebakan yang sudah full ya untuk sumber pakannya. Itu untuk cara yang pertama ya. Terus untuk cara yang kedua, ketika kita masih taruh di kotak jebakan seperti ini ya, belum ditaruh di kotak ternak, contohnya seperti di depan kita ini. Untuk hal yang kedua ini atau cara yang kedua ini, kotak jangan kita pindah-pindah dulu ya. Kita tetap masih menggunakan dari kotak jebakan ini dulu ya, sekitar 2 minggu atau paling lama itu sekitar 1 bulan. Atau sekalian nanti pas kita mau ganti kotak, kita bisa sekalian nanti pas kalau mau memanen madu ya, jadi hitung-hitung sekalian kita panen, sekalian kita ganti kotak ya. Jadi seperti itu untuk cara yang kedua. Terus untuk cara yang ketiga ya, kalau mau lebih aman lagi setelah kita pindah kotak ya, setelah kita pindah ke kotak untuk kita berternak, di bagian pintu kita bisa pasang sekat ya. Di bagian pintu kita bisa pasangin sekat ratu ya. Contohnya seperti di belakang saya ini. Kalau untuk kotak ini tuh masih kita pasang sekat ya seperti ini. Dan ini belum kita lepas. Sebenarnya ini udah cukup lama ya untuk kotak yang di sini, lebah yang sudah cukup lama kita budidayakan atau kita ternak. Cuma sekat belum kita lepas, kita sengaja ya. Karena ratu memang sudah kawin dan juga tidak ada lagi lebah drone-nya. Jadi tidak ada lebah pejantan yang menetas di dalam ya. Paling kalau sekat kita lepas biasanya kalau lagi ada lebah pejantan ya. Dan di sini juga ada lebah predator nih, Vespa Carbo ya. Nah, jadi seperti itu ya untuk tipsnya supaya lebah yang baru kita ambil dari alam itu tidak kabur. Dan setelah itu untuk tutup ya, pastikan untuk tutup itu bisa rapet ya. Jadi ketika ada hujan itu tidak nembus. Dan di sini kita juga bisa kasih pengganjal seperti ini untuk membuka ruang ya. Karena biasanya kalau tutup terlalu nempel dengan kotaknya itu biasanya kotak kita itu agak sedikit ngembun ya. Makanya kita kasih pengganjalan seperti ini supaya ada sirkulasi udara ya. Contohnya seperti ini. Jadi seperti itu ya. Dan juga kalau mau tidak ada semut ya, misalkan kita menggunakan dari steker, contoh seperti ini. Kalau mau aman dari semut, steker ini kita bisa kasih kain ya. Kita bisa kasih kain terus kita kasih oli, itu juga bisa. Kalau memang stekernya itu dipendam di dalam tanah seperti ini atau dikubur seperti ini. Kalau memang steker kita itu menggunakan dari ember, mungkin ya, kita menggunakan ember terus kita kasih adukan semen atau cor-coran,
itu kita bisa kasih air di dalam embernya, itu malah lebih aman lagi ya. Tapi ini kalau di tempat saya ini alhamdulillah tidak terlalu banyak semut, meskipun ada semut juga hanya di luar kotak ya. Jadi kalau masih di luar kotak seperti ini contohnya, itu masih aman ya. Yang penting jangan sampai ke dalam. Dan kita lanjut lagi ya, pantau lebah yang baru kemarin kita ambil, yaitu baru 1 hari. Jadi kalau lebah yang baru kita ambil sudah seperti ini cukup menyenangkan ya. Jadi ini ada tanda-tandanya, kedepannya itu bisa berkembang ya, biasanya. Yang penting untuk lingkungan sekitar, untuk di tempat sekitar kita untuk berternak seperti ini itu ya, itu harus banyak sumber pakan ya. Seperti dari tanaman-tanaman bunga, contohnya itu dari bunga suren atau bunga kaliandra. Terus di sini juga ada bunga kelapa ya, meskipun tidak banyak pohon kelapa. Terus di sini juga ada pohon aren, meskipun pohon aren itu juga tidak banyak ya, tapi setidaknya ada. Dan juga ada bunga salak juga di sini, terus bunga kebulaga, bunga kopi, terus masih banyak lagi ya. Dan untuk vegetasi di tempat kami ini sudah sering kita bahas. Jadi dulu kita sempat bahas juga ya. Dan di sini kita juga membudidayakan atau menanam beberapa tanaman. Salah satunya adalah dari jenis Taiwan Beauty ya, bunga Taiwan Beauty yang warnanya pink. Itu juga lebah cukup suka ya. Meskipun untuk nektar tidak terlalu banyak, tapi setidaknya bisa membantu ya di musim-musim paceklik nanti. Jadi seperti itu ya. Dan ini kita coba buka ya untuk tutupnya, karena memang untuk tutupnya ini agak sedikit susah ini ya. Karena memang masih di kotak jebakan, jadi ini kita harus buka dari samping. Nah, jadi seperti ini untuk kondisi lebahnya. Jadi memang lebah yang belum super dan ini masih butuh proses. Tapi memang kalau misalkan lebah ini memang bagus ya, biasanya yang butuh waktu sekitar 4 bulan, paling lama 6 bulan atau 1 tahun lamanya, itu bisa jadi super. Yang penting lebah bisa aktif dan terus berkembang ya. Terus ratu juga masih produktif tentunya, sehingga bisa bertelur. Jadi sekali bertelur itu, kalau ratu sekali bertelur itu bisa 2000 butir telur ya, atau 1000 butir telur sekali bertelurnya sang ratu ya. Makanya ketika memilih bibit lebah itu juga harus tahu kita ya, kalau ratu sudah tua itu cenderung ratu sudah tidak terlalu produktif untuk bertelur. Jadi sehingga kita perlu meregenerasi, atau kalau tidak kita regenerasi ya, biasanya untuk lebah pekerjanya ini atau lebah perawatnya ini akan membuat ratu baru ya, ketika ratu itu sudah tua. Jadi seperti itu ya. Dan ini kita tutup, tidak usah terlalu lama ya, karena lebah yang belum nyaman. Dan untuk tipsnya untuk membawa pulang kotak jebakan itu seperti itu ya, yang sudah saya jelaskan itu tadi. Jadi semoga teman-teman bisa paham ya. Kalau belum paham mungkin bisa tinggalkan aja di kolom komentar, nanti kita bisa saling sharing di situ. Jadi untuk di channel ini itu kami hanya ingin sharing aja atau kita berbagi, yaitu berdasarkan pengalaman kami mengenai peternak lebah atau berbudidaya lebah seperti ini. Nah, jadi mungkin untuk videonya hanya seperti ini ya. Kita hanya ngecek tipis-tipis saja, kita mantau dari luar karena memang lebah yang masih baru, yaitu baru kemarin sore kita ambil. Dan untuk videonya juga ada. Buat yang belum nonton mungkin untuk video yang sebelumnya pas kita ngambil dari alam, kita bisa taruh di bawah deskripsi video nanti ya. Dan ini jika ada kesalahan kata dari saya mohon maaf, dan sampai ketemu lagi nih di video-video kami berikutnya.